Ya, selamat siang. Hari ini kita akan bertemu dalam mengupas mengenai bagaimana cara membuat laporan individu dalam hal layanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan bantuan mail merge pada Microsoft Word Office Microsoft Word. Nah, untuk itu kita menggunakan dua alat, yaitu Microsoft Office Excel dan Microsoft Office Word. Nah, bagaimana caranya memulai? Kita bisa lihat seperti ini contohnya. Nah, inilah contoh laporan individual pada satu kelas. Nah, bagaimana caranya membuat ini agar nantinya lebih simple dan lebih efektif dan efisien? Untuk itu kita akan mencobanya dari pertama. Nah, awalnya kita menyiapkan data dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, seperti ini. Jadi file ini diawali dari kita buat nomor, kemudian nomor induk, kemudian ini semuanya sampai semua need assessment yang kita lakukan itu dicantumkan di dalam satu file Excel. Nah, berikutnya setelah ini kita akan menyiapkan format laporan individunya seperti contoh seperti ini ya. Oke. Nah, untuk itu bagaimana kita menginput file yang ada di Excel yang kemudian dilampirkan di mail merge ke dalam Microsoft Office Word. Nah, kita mulai dari yang pertama. Pertama kita select mailings. Habis itu kita select recipient ya, use access. Setelah itu kita cari di mana kita taruh file Excel yang kita gunakan tadi ya. Saya simpan di sini ya, di folder ini. Kemudian kita bisa lihat ya, tadi pada file Excel ada dua sheet. Sheet yang pertama itu yang ini, kedua program. Nah, untuk itu pada saat kita menginput di sini ya, kita gunakan yang pertama ini ya. Nah, setelah itu kita perlu edit dulu supaya apa? Kita mereview file itu apakah sesuai dengan jumlah siswa yang kita akan input. Nah, ternyata sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, ini semuanya dicentang ya. Kalau yang tidak di luar file itu, di luar data ini atau di luar nama siswa, itu hilangkan centangnya. Oke, lanjut klik OK. Berikutnya baru kita taruh kursor ya pada bagian nama. Nah, kita mulai dari nama siswa, kemudian NIS. Laporan individu ini disesuaikan dengan formatnya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, berikutnya baru kita insert mail merge-nya ya. Pertama ini nama, berikutnya adalah kelas, NIS maksud saya, nomor induk siswa, berikutnya kelas, kelasnya karena satu kelas langsung saja cantumkan kelas apa, 11 IPS misalnya, IPS 2. Kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, tempatnya di mana ya, si koma, setelah itu tanggal, nama orang tua, alamat. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita masukkan hasil need assessment kita. Nah, ini sesuaikan juga kebutuhan kita. Kalau misalkan kita perlu mencantumkan
nilai mata pelajaran siswa, kita input semuanya di sini, atau kita hanya mencantumkan need assessment yang kita sudah lancarkan sebelumnya, yang nantinya need assessment itu kita gunakan untuk merancang program tahunan layanan bimbingan dan konseling. Nah, untuk yang lainnya itu bisa yang pertama ya, saya coba nilai agama ya, ini sudah sesuai dengan urutan pada file Excel, jadi kita gampang ya, PKN udah, kemudian lanjut ya, kemandirian wirausaha, ini kita sudah melancarkan need assessment, kita cari kemandirian kewirausahaan, ini dia ya. Setelah itu kedisiplinan siswa, ini dia ya. Nah, tadi sempat bagaimana sih kedisiplinan siswa itu, profilnya apa, bagaimana keterangannya, kita bisa lihat. Kita sudah buat keterangannya itu dan cantumkan pada bagian belakang ya. Ini perlu kita kurung, kasih tanda kurung. Dan begitu juga yang kewirausahaan kita perlu cantumkan KKM-nya, kewirausahaan, ini dia. Oke. Nah, yang lainnya bisa ya, bisa kalian lakukan. Kemudian rata-rata nilai pendidikan, nah rata-rata ini kita cantumkan lagi. Nilai rata-rata, kesimpulan, nah yang ini saya cantumkan kesimpulannya dulu. Interpretasinya ya, kemudian sarannya. Baik. Nah, setelah ini kita bisa melihat reviewnya. Nah, dengan mengklik bagian ini, nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, nilainya ini kelihatan 85 untuk nilai kemandirian wirausaha dengan keterangan tuntas, kedisiplinan dengan nilai 53, keterangannya tinggi. Nah, kemudian kesimpulannya ya, Muhammad Hafid, ini kelihatan Muhammad Hafid, ini Muhammad Hafid sudah kelihatan. Dah, oke. Nah, ini menutup kemungkinan agar satu laporan individu itu tidak melebihi dari satu lembar. Jadi kita perlu kurangi pada bagian-bagian yang ini ya. Mungkin bisa dikurangi spasinya. Oke, coba diulang. Bisa dinaikkan ini juga. Oke. Ya, sip. Nah, setelah yakin sudah fix, baru kita finish ya. Kemudian edit individual dokumen. Saya ulangi, print langsung ya. Ini untuk saya ya. Kelihatan ini ya, 31 siswa. Jadi tadi kan jumlah siswanya adalah 31. Nah, 31 ini sudah terangkum dalam laporan individual. Dari absen 1 Hafid, kemudian keduanya adalah Yusuf,
ketiga adalah Imamul ya, Muhammad Imamul. Kemudian siswa keempat adalah Asar, sampai siswa yang paling ujung yaitu absen 31 yaitu Baskoro. Nah, kita lihat, kita cocokkan apakah betul Baskoro. Ya, betul. 31 siswa sudah masuk menjadi laporan individual dan ini bisa di-save ya. Di-save untuk dijadikan laporan individual siswa kelas 11 IPS 2. Nah, bisa disimpan di file yang Anda inginkan. Save. Oke. Cukup sekian. Nah, hasilnya sudah selesai. Jadi demikian tutorial untuk bagaimana cara membuat laporan individual supaya kita tidak mengetik secara manual, kita hanya membuat format laporannya dengan satu halaman. Setelah itu kita sinkronkan dengan Microsoft Office Excel. Nah, semua data yang di Excel itu kita bawa ke dalam mail merge Microsoft Office Word, sehingga hasilnya langsung 31 siswa sudah menjadi laporan individual. Nah, gampang kan? Untuk itu silakan Anda coba di rumah dan semoga bermanfaat.